Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Tadi dikaitkan dengan di Jawa itu ada orang yang dia tidak berani mengadakan pesta di bulan Suro. Apakah itu berarti dia tidak bersandar kepada Allah? Nah, kita harus melihat apa penyebab terjadinya itu. Kenapa? Apa alasannya? Kita harus tahu, gitu ya. Dan itu bisa jadi antara orang satu dengan orang lain bisa berbeda. Yang satu takut karena memang sudah jadi tradisi, dia tidak ngerti alasannya, dia ikut-ikutan saja. Ada yang begitu. Nah, kalau itu berarti dia merupakan korban tradisi. Tapi tradisi itu kan tidak mesti buruk, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, orang yang benar-benar tidak bersandar kepada Allah, yaitu pada saat Allah menghendaki A dan dia mengambil B, dia tidak bersandar. Tapi pada saat Allah menghendaki A dan dia mengambil A, dalam rangka penyesuaian kehendak kepada kehendak Allah, maka dia bersandar kepada Allah. Nah, masalahnya kemudian mengadakan pesta di bulan Suro itu dikehendaki atau tidak oleh Allah, itu yang menjadi masalah. Nah, kemudian seseorang yang dia tidak melakukan pesta di bulan Suro karena takut, itu takut karena apa? Takut karena tradisi seperti itu, atau takutnya karena ini bertentangan dengan kehendak Allah? Jadi ada dua hal yang perlu dipermasalahkan. Apakah pesta di bulan Suro itu tidak dikehendaki Allah? Kalau pesta bulan Suro itu tidak dikehendaki Allah, kemudian ada orang merasa takut untuk berpesta di bulan Suro, berarti dia bersandar kepada Allah. Ya, kalau memang alasannya itu. Tapi saya yakin banyak sekali, bahkan mungkin kebanyakan, yang dia mempunyai rasa takut, khawatir dan sebagainya berpesta di bulan Suro itu hanya karena tradisi, ikut kepada iklim budaya sekitarnya tanpa mengerti masalahnya. Istilahnya orang Jawa mengatakan ora ilok. Tidak baik. Kenapa ora ilok? Tidak tahu. Ya memang dari simbah-simbah sudah begitu, dari nenek kakek sudah begitu. Ya, kita tidak membahas orang yang dia hanya ikut iklim budaya, dia hanya ikut aliran saja, tidak mempunyai sebuah pedoman tersendiri. Ya. Tapi ada yang sedikit saya pahami begini. Kenapa di Jawa itu ada bulan yang disebut bulan Suro? Padahal di Arab tidak ada bulan Suro itu. Adanya bulan Muharram. Ya. Di Arab ada bulan Syawal, Jawa ada bulan Syawal. Kemudian ada Arab ada Zulqa'dah, di Jawa ada Dzulqa'dah. Kemudian ada bulan Muharram, tapi di Jawa Suro, ya. Atau bulan Ramadan, di Jawa bulan Poso. Nah, kalau dari sana mungkin kita sedikit bisa melacak di dalam sejarah. Ya, mohon jangan tergesa diterima, mohon jangan tergesa ditolak. Ya, saya pernah mempelajari sejarah tentang itu. Kenapa di Jawa ada bulan Suro? Siapa yang memberikan nama itu bulan Suro? Nah, apa penyebab dia disebut bulan Suro? Saya punya sedikit pemahaman dari pelajaran sejarah saya begini. Di dalam bulan Muharram, di tanggal 10, ya 10 Muharram, itu ada kejadian yang monumental, yaitu terjadinya pembantaian keluarga dan pengikut Sayyidina Husain oleh khalifah pada waktu itu. Ya, pasukan yang diperintahkan oleh khalifah, namanya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Nah, di dalam tragedi itu tragedi
sering disebut dengan Asyura. Asyura itu maksudnya tragedi yang terjadi pada tanggal 10. Ya. Jadi Asyura itu maknanya 10. Kemudian di Jawa mungkin ingin menjadikan momentum Asyura itu sebagai sesuatu yang mempunyai nilai spesial, sehingga dijadikan itu sebagai nama bulan. Aslinya bulannya Muharram, tetapi kemudian di Jawa diambil nama bulan itu bukan Muharram tapi Asyura, yaitu tragedi momentum terjadinya tanggal 10 Muharram, terjadinya pembantaian cucu Rasulullah dengan para pengikutnya. Nah, kalau dari sana kita bisa menghubungkan. Di situ sering juga dinyatakan bahwa itu adalah hari berbelasungkawa. Itu adalah hari setengah tiang. Itu adalah hari berduka citanya karena terjadinya pembantaian yang disebut dalam sejarah sebagai tragedi Asyura. Mungkin dari semangat untuk setengah tiang itu, maka selama bulan Asyura dia tidak membuat pesta pora. Kenapa? Karena pada momentum Asyura itu tengah terjadi tragedi yang memilukan yang kemudian diadakan setengah tiang, hari-hari atau bulan berduka cita. Nah, kalau dihubungkan dari sana, itu saya bisa memahami kenapa ada tradisi Jawa seperti itu, meskipun kemudian makna penyebab itu tidak sampai ke masyarakat, yang sampai kemudian tinggal tradisinya bahwa jangan berpesta di bulan Asyura. Kemudian mungkin ditambahi lagi dengan hal-hal yang lain sehingga seakan-akan berpesta di bulan Asyura itu kemudian menjadi haram. Nah, itu adalah guliran-guliran dinamika sosial yang terjadi. Tetapi yang saya pahami semangat awalnya adalah dalam rangka ikut berprihatin dan melestarikan momentum yang terjadi pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan tragedi Asyura. Ya. Dari pemahaman saya itu, saya bisa memahami kenapa tradisi itu ada. Meskipun sekarang tradisi itu tinggal tradisinya dan kemudian tinggal sebagai sebuah doktrin bahwa jangan berpesta, tapi alasannya tidak sampai ke masyarakat. Alasan makna dari kenapa jangan berpesta pora di bulan Syuro, kenapanya itu kayaknya kebanyakan masyarakat tidak bisa menjawab. Tapi doktrinnya masih terus sampai hari ini, kebanyakannya ya kurang lebih seperti itu ya, dengan semangat untuk ikut memancangkan setengah tiang, tapi sekarang sudah berubah menjadi menakutkan. Nah, itu terjadi ada pergeseran budaya di dalam dinamika sosial, kayaknya begitu. Jadi untuk mengatakan apakah orang yang seperti itu dia tidak bersandar kepada Allah, kita harus tahu dulu permasalahannya. Apakah dia takut berpesta di bulan Syuro itu hanya karena ikut tradisi, itu berarti dia korban dinamika sosial. Tetapi kalau kita tilik ke sejarahnya bahwa itu merupakan bentuk partisipasi terhadap momentum tragedi Asyura, itu bisa difahami. Jadi bukan berarti dia tidak bersandar kepada Allah, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengeklaim seseorang itu dengan tergesa-gesa, apalagi mengeklaim sebuah masyarakat yang misalnya di Jawa, gitu ya. Pada personal itu pemahamannya bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda. Ada yang menjadi sekedar korban tradisi, ada yang dia memang mengerti permasalahannya. Gitu deh. Tapi yang pasti menilai orang itu sulit, apalagi menilai entitas atau kelompok masyarakat itu jauh lebih sulit. Yang paling
enak adalah kita tidak perlu menilai orang lain karena itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah menilai diri sendiri. Ya, kira-kira begitu deh. Kecuali ya ada sih orang yang ditugaskan memang untuk menilai orang. Dia tugasnya memang menilai orang. Tapi kalau yang tidak punya tugas itu, ya buat apa kita melaksanakan yang bukan tugas kita. Itu yang saya pahami tentang kaitannya dengan Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.